Sudah terdengar belum? Terdengar, Pak. Baik, apakah sudah tayang slide-nya? Sudah, Pak. Sambil dulu beberapa rekan Anda mungkin ya. Baru atau emang cuma segini 20 orang? Ya, kita mulai saja kali ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya mohon maaf mungkin tidak bisa ke kelas karena ada nanti jam 10 ada acara di luar. Jadi saya putuskan untuk kita diskusi secara online dulu saja. Mungkin nanti ditambah dengan beberapa hal yang mungkin bisa kita latih atau kita diskusikan bersama hari ini ya. Baik, hari ini yang mau saya bahas ini kaitannya dengan masih dalam metode atau algoritma yang kita bisa manfaatkan dalam supervised learning, terutama dalam klasifikasi, tapi juga nanti bisa kita manfaatkan juga dalam regresi, yaitu KNN atau K nearest neighbor. Nah, nanti K-nya itu apa, apa itu K dan lain sebagainya nanti akan kita lihat ya. Baik, kita mulai saja. Baik. Jadi, si algoritma ini, kalau mungkin kemarin kita bahas mengenai naive bias gitu ya, dan sudah kita coba latih juga. Dan by the way, kemarin mungkin sudah kita coba latih juga ya, latihan terkait dengan metode naive yang bisa Anda manfaatkan juga untuk melakukan klasifikasi. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya apa dengan si salah satu algoritma klasik juga yang sudah cukup lama juga ini dimanfaatkan gitu ya. Nah, bahkan ada yang mengatakan ini tuh algoritma yang lazy gitu. Lazy atau malas seperti itu. Nah, by definisi apa itu metode KNN? Jadi si metode ini dia akan mengklasifikasi dari data itu berdasarkan data yang berada di ketetanggaan atau di sekitarnya. Jadi pola yang akan dia lihat adalah bagaimana ketika kita menentukan ada satu data baru, ini dia melihat dari data ketetanggaan atau yang paling dekat dengan dia. Kira-kira begitu. Jadi ketika dia melihat ada data-data yang sebelumnya itu yang dekat dengan dia, maka dia akan masuk ke dalam klasifikasi atau kelas tersebut. Nah, di mana salah satu penentu dari atau penentuan dari masuk ke dalam kelas ini itu berdasarkan kedekatan dari jarak. Nah, garis bawahnya adalah distance atau jarak. Nah, sehingga algoritma ini sebenarnya relatif cukup mudah gitu seperti itu dalam bagaimana nanti kita akan menentukannya gitu ya. Saya kasih ilustrasi misalkan seperti ini sebenarnya. Bisa nggak ya di sini? Pointer ada nggak? Oke, pen di sini contoh ya. Kalau misalkan kita buat dalam sebuah sebaran data
Nah, ini saya buat dalam sebaran data nih ya. Ini misalkan titik gitu ya. Yang kedua misalkan ada bentuk yang berbeda. Nah, ini sebarannya. Ini asumsikan adalah data. Nah, nanti kalau ada data baru, misalkan seperti ini saya buat misalkan segitiga. Nah, sehingga pertanyaannya kan si segitiga ini akan masuk ke dalam kelas yang mana? Apakah masuk ke dalam kelas yang titik, titik, titik di sini, ataukah yang kotak, kotak, kotak di sini? Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami nggak? Halo? Bisa, Pak. Oke. Jadi kembali bahwa konsep dasar klasifikasi berarti dia akan menentukan sebuah data ini akan masuk ke dalam kelas yang mana. Nah, dilihat, kalau di dalam nearest neighbor ini dilihat berdasarkan jarak yang paling dekat dengan ketetanggaannya. Nah, kuncinya adalah itu, jarak yang paling dekat. Jadi nanti dia akan menghitung jarak dari dari si titik data ini ke titik yang ada di sekitarnya. Ya, jadi nanti baik terhadap yang si kotak, baik yang terhadap si titik ini itu akan dihitung berdasarkan jaraknya. Gitu. Kalau saya garis ini merupakan jarak antara satu data dengan data yang lain sebagai ilustrasi ya. Nah, itu yang nanti akan dihitung. Nah, jarak yang paling dekat itulah yang akan menjadi kelas dari data tersebut. Kira-kira gambaran dasarnya seperti itu. Ya. Oke, baik. Next. Nah, jadi ketika nanti akan ada secara define nih, ketika diberikan sebuah titik query, maka nanti akan ditemukan sejumlah K objek. Nah, K itu yang disebut dengan KNN itu K-nya itu tadi. K itu merepresentasikan dari banyaknya objek yang paling dekat dengan titik query itu. Gitu. Nah, klasifikasinya nanti akan menggunakan voting terbanyak di antara klasifikasi dari K objek tadi. Ya, intinya mana yang paling dekat dan paling banyak di sekitar si data tadi. Oke? Jadi kesimpulannya bahwa si algoritma ini akan menggunakan ketetanggaan atau neighbor sebagai nilai prediksi dari query instance yang baru. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini ilustrasinya. Oke, coba Anda perhatikan di sini ilustrasinya ya. Tadi sebenarnya sudah saya kasih gambar tuh ya. Jadi misalkan ada kotak nih, ini merepresentasikan data ya, ada datanya yang berupa kotak, 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 kotak di sini. Dan ada juga data yang berupa segitiga, 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 segitiga di sini. Maka nanti kita akan cek nih, ketika ada data baru, misalkan data barunya adalah yang warna hijau nih, yang bulat nih, mau kita cek apakah dia masuk ke dalam yang kelasnya kotak atau masuk ke dalam kelasnya yang segitiga merah. Nah, caranya gimana? Dia akan mencari jarak terhadap K objek di sekitarnya. Nah, misalkan kalau K-nya sama dengan 3, berarti 3 objek nih. 1, 2, 3. Nah, nanti akan dicek yang paling dekat dengan dia, maka itu akan menjadi kelasnya. Contoh, kalau di sini kan kalau misalkan K-nya sama dengan 3, 1, 2, 3, yang paling dekat adalah yang merah. Maka si objek yang bulat ini akan masuk ke dalam kelas yang segitiga merah. Tapi berbeda pada saat misalkan kalau K-nya sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau Anda lihat, si ini akan berubah. Dia akan masuk ke dalam segitiga yang, kotak yang warna biru. Kenapa? Karena yang dominasinya itu yang warna biru seperti itu. Jadi bukan lagi kita akan melihat di sini, tapi melihatnya secara lingkup keseluruhan gitu seperti itu. Jadi kan 1, 2, 3, 4, 5 kalau K-nya sama dengan 5. Nah, jadi nanti dia akan melihat berdasarkan kelas yang paling banyak dari situ. Oke, sampai sini kira-kira bisa dipahami nggak?
Bisa, Pak. Makanya kenapa disebut lazy, kalau begitu mah saya bisa langsung define, Pak, dengan menentukan berdasarkan paling banyak aja, gitu kan. Paham nggak maksud saya? Kalau ketika misalkan posisinya 3, ini 1, 2, 3, ini gitu. Tapi pada saat kelima ini berubah. Bukan lagi yang di sini tapi ke yang di sini. Jadi mayority yang paling banyak di tetangga yang ada di sekitarnya seperti itu. Nah, makanya memang si algoritma ini itu ada beberapa ya, menjadi kelebihan dan kekurangan dari algoritma ini. Gitu ya. Nanti kita lihat lebih dalam. Tapi sampai sini gambarannya sudah bisa dipahami belum? Sudah, Pak. Oke, paham ya. Jadi dia hanya membandingkan dengan jarak dan ketetanggaan itu yang dimaksud di situ. Data yang nanti akan berada di sekitarnya. Oke. Sekarang gimana cara ngukurnya jarak itu? Nah, yang paling simpel adalah kita pakai namanya Euclid distance. Metode di Euclid. Nah, ini adalah sebuah metode atau cara yang paling umum dipakai. Jadi untuk mengukur jarak kita biasanya pakai Euclid, di mana rumusnya adalah distance sama dengan akar dari sigma A dikurangi B kuadrat. Gitu ya. Di mana A ini adalah data ujinya yang akan dikurangi terhadap data trainingnya nanti. Ya, jadi define ini akan dari metode ini akan kita masukkan ke dalam case-nya bahwa A ini adalah data yang kita uji, kemudian B ini adalah data yang kita training. Nah, karena di sini ada sigma, berarti dia akan mengecek satu per satu tuh. Ya, K dimulai dengan 1 sampai dengan D. Nah, berarti dia akan ngecek satu per satu dari si data uji itu terhadap data trainingnya. Nah, ini juga yang akan menyebabkan bahwa proses dalam KNN ini cukup membutuhkan waktu dan dia akan pasti butuh penyimpanan atau memori, bahasanya kayak gitu ya. Karena dia ngeceknya satu per satu. Jadi data uji banding data training. Anda bisa bayangin kalau data trainingnya banyak banget, maka dia akan ngecek satu-satu tuh. Makanya dengan K ini yang nanti akan dijadikan sebagai parameter untuk penentuan berapa banyak tetangga yang nanti akan dicek atau dianalisanya. Anda kebayang dong kalau datanya misalkan ada 1000, ada 100.000 dan sebagainya, pasti tambah lama nih algoritma. Gitu ya. Makanya kalau datanya dikit mungkin bisa cepat, tapi kalau datanya banyak ini akan berdampak pada waktu yang dibutuhkan untuk mengeceknya gitu ya. Karena dia ngeceknya satu per satu terhadap si data tren. Itu salah satu kekurangan juga si metode ini sebenarnya. Oke. Nah, untuk menghitung jarak yang lain, Anda juga bisa pakai ada Manhattan, ada Minkowski, bahkan ada Sheffield yang bisa Anda gunakan untuk menentukan jarak di antara kedua buah titik atau data ya. Titik itu nanti data yang nanti akan kita diskusikan. Ya, baik. Ini adalah beberapa contoh metode lain yang bisa kamu gunakan untuk menentukan jaraknya dari satu data ke data yang lain. Jadi ini metode ini umum, Anda bisa gunakan ini untuk apapun sebenarnya. Nah, dalam kasus kita ini adalah dari sisi data. Oke, nah sekarang kita analisa apa sih kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, pertama simple, ya sederhana. Ya kayak tadi, kalau misalkan di lingkup sederhana ini hanya menentukan jarak, yang kedua lihat faktor ketetanggaannya, gitu ya. Ini akan efektif jika datanya cukup besar, artinya bahwa nanti kalau misalkan yang paling banyak itu adalah data X, maka dia akan langsung bisa ketahuan klasifikasinya kemana. Intuitive performance cukup baik, juga tahan terhadap data alert yang noise. Noise itu yang seperti apa? Noise itu nanti salah satunya adalah ketika data itu ada yang sifatnya adalah overfit ataupun underfit. Nah, atau bahasanya mungkin nanti pecilan gitu seperti itu ya, yang overfitting dan underfitting. Itu yang nanti bahasan yang saya kira perlu dipahami lebih lanjut ya. Oke. Tapi dia juga punya kekurangan udah pasti. Kelebihan dan kekurangan pasti ada. Kekurangannya apa? Waktu komputasinya akan lebih tinggi.
Ya, jika datanya cukup banyak. Tadi kan makanya ini agak-agak apa namanya ya, berbanding terbalik ya, katanya cukup efektif tapi butuh komputasi. Nah ini karena dia ngujinya satu per satu ya, dari satu data ke data yang lain, gitu, seperti itu. Sangat sensitif dengan ciri yang redundant atau enggak relevan. Nah, artinya bahwa nanti ketika datanya ada yang mirip-mirip gitu ya, nah itu bisa jadi agak sedikit, ambigu gitu ya. Makanya nanti kita memerlukan fitur selection untuk menentukan mana yang paling, baik, seperti itu. Kemudian tidak diketahui perhitungan jarak apa yang paling sesuai untuk data set tertentu. Nah, pada kasus kita nanti Anda bisa menerapkan ini bukan hanya pada data yang terstruktur ya. Tentu mungkin data yang tidak terstruktur pun bisa Anda lakukan. Misalkan nanti, bisa nggak kalau ini kita pakai dalam citra gitu ya, menggabandingkan dari sebuah gambar atau menebak dari sebuah gambar gitu atau memprediksi dari sebuah objek yang ada di dalam gambar dan sebagainya. Ini bisa atau tidak nanti kita lihat gitu ya. Untuk saat ini mungkin Anda bisa memanfaatkan ini untuk data yang sifatnya terstruktur lebih dahulu gitu ya. Oke, bagaimana sekarang algoritmanya atau langkah-langkahnya seperti apa? Oke, yang pertama adalah kita tentukan dulu nilai K-nya berapa. Kita cek dulu berapa tetangga yang nanti akan kita cek gitu ya, akan menjadi patokan si data ini terhadap data yang lain. Yang kedua, supaya mudah kita pakai Euclid aja dulu ya untuk menghitung jarak dari si data tadi terhadap data training yang telah kita berikan. Kemudian samplingnya mengurutkan. Ini lebih gampang ya. Kita kasih sorting aja biar cepat. Dari artinya karena kita hanya membutuhkan jarak yang paling pendek atau dekat, yang paling simpel ya tinggal disorting aja. Ya, disorting, bisa pakai ascending juga boleh, gitu. Yang keempat, mengumpulkan kategori atau mengklasifikasi dari si data training itu tadi. Artinya bahwa pada saat data training kan kita sudah tahu dia masuk ke dalam kelas yang mana, sehingga ketika ada data uji ini akan kita kumpulin tuh tadi, ya klasifikasinya berdasarkan nilai K itu tadi. Kalau K-nya sama dengan 1 atau sama dengan 2, sama dengan 3 dan sebagainya. Oke. Dengan menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas, maka bisa diprediksi kategori si objek tadi. Nah, itu tadi ya salah satu kelemahannya, ya salah satu kelebihan dan kelemahannya juga gitu ya. Ya, dengan simpel kita bisa tentukan bahwa si data itu masuk ke dalam kelas tadi berdasarkan paling mayoritas atau paling banyaknya mana, kayak gitu. Oke, kita punya contoh nih sekarang. Ya, ada beberapa contoh yang nanti akan kita jadikan sampel. Ada data hasil kuesioner ya, kemudian kita akan klasifikasi ya, kualitas dari kertas ini. Apakah dia kualitasnya baik atau jelek. Nah, kira-kira kelasnya ada berapa ini? Ada berapa kelas ini yang akan kita analisa? Ada 2. 2, baik atau jelek. Paham ya? Baik atau buruk. Kenapa saya tanya gitu? Karena dalam kasus lain, Anda bisa saja menemukan kelasnya lebih dari 2, yang kita sebut dengan istilahnya adalah multi class. Paham ya? Ini contohnya adalah binary class atau cuma 2 kelasnya, cuma baik atau jelek. Lulus tidak lulus, apalagi ya? Kalau nanti dalam gambar mungkin binatang A atau binatang B, gambar A atau gambar B. Nah, tapi pada kasus lain Anda akan bisa menemukan sebuah kasus ini multi class. Contohnya apa? Pada saat Anda mau mendeteksi huruf. Nah, contoh kan Anda huruf A, B, C, D, E, F, G, H dan seterusnya sampai dengan Z. Itu disebut dengan multi class. Kemudian juga mungkin pada saat kasus lainnya adalah nanti ada ekspresi, nanti ada contoh lain mungkin pengenalan huruf tadi huruf abjad, huruf Latin ataupun huruf Arabik,
alif, ba, ta, sa, dan seterusnya itu banyak sekali. Nah, jadi ini contohnya kita dari yang sampel sederhana dulu adalah misalkan yang binary class ya, cuman 2 kelasnya. Gitu. Oke ya? Oke. Dengan fitur ya, atributnya cuma 2, yaitu daya tahan dan juga kekuatan. Nah, kita coba. Oke. Sampling datanya dikit aja dulu. Oke, coba Anda perhatikan. Oke, coba dilihat. Ya, fitur pertama adalah menunjukkan daya tahan, fitur kedua menunjukkan kekuatan. Hasil klasifikasi kita buat dalam Y. Oke. Ini datanya seperti ini, untuk daya tahan ada 8, kekuatannya adalah 4, maka klasifikasinya baik. Ada data kedua, daya tahannya 4, kekuatannya 5, klasifikasinya jelek atau buruk. Sampai ke data terakhir, misalkan daya tahannya 6, kekuatannya 5, dan hasil klasifikasinya baik. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Fiturnya cuma 2 nih, gampang lah. Tapi kita kan modelnya nanti yang kita lihat. Sampai sini paham? Paham. Oke, seperti biasa lah. Nah, sekarang yang kita tes adalah jika daya tahannya itu nilainya 7, kemudian kekuatannya 4, maka nanti hasil klasifikasinya apa? Apakah dia termasuk ke dalam kategori baik atau buruk? Sini 7, kemudian di sini 4. Belum ada kan? Belum ada ya? Ataupun data lain yang nanti akan Anda uji, terserah lah ya. Ini kita ambil contoh. Maka, cara yang paling simpel adalah, tadi sudah dikasih tahu, tentukan dulu saja jaraknya. Gimana cara ngitung jarak? Nah, berarti tadi kita akan hitung dari setiap data uji terhadap data latih. Ya, data uji terhadap data latih. Maka nanti kita hitung 8 dikurangi 7. Itu kan tadi pertanyaannya bagaimana kalau data ujinya 7, daya tahannya dan kekuatannya adalah 4. Kemudian maka kita masukkan 8 kurang 7 ditambah 4 kurang 4. Benar ya? 8 kurang 7 sama dengan 1. Tapi ingat tadi, ada akar sigma dari A min B kuadrat. Itu ya. Oke, paham sampai situ? Oke. Nah, kita masukkan, kemudian 4 dikurangi 7 kuadrat ditambah 5 min 4 kuadrat. Sampai dengan 6 min 7 kuadrat ditambah 5 min 4 kuadrat. Hasilnya adalah seperti ini. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, tadi kan udah tentuin dulu. Jaraknya udah, ketemu jaraknya. Kemudian di sini ada 1, 10, 13, 9, 8, dan 2. Jadi untuk data yang pertama, itu nilai jaraknya adalah 1, data kedua nilainya adalah 10, jarak yang ketiga jaraknya adalah 13, keempat 9, kelima adalah 8, keenam adalah 2. Next. Dari situ, langkah berikutnya kita bisa sorting tuh. Ya, kan ada hasil analisa ini udah kelihatan. 1, 10, 13, 9, 8, 2. Berarti jarak yang paling pendek terkecil adalah ini ke 1, terus kemudian ini kedua, kemudian ini ketiga, ini keempat, ini kelima, ini keenam. Oke, sampai situ. Paham nggak? Kalau kita nanti urutkan berdasarkan jarak ya, udah kelihatan kan? Nah, dari situ kemudian kita tentukan berapa nilai K-nya. Itu. K-nya yang dimaksud adalah nilai ketetanggaan. Kalau misalkan kita hanya akan ambil 3 ketetanggaan, berarti kita cek di sini. Cek dari hasil di sini, kategorinya nih, klasifikasinya nih. Nih, data pertama baik. Data kedua baik. Nomor teh mana di? 1,
Nomor 1, 2, terus mana lagi nomor 3-nya? Oh, 3, berarti sama ini ya? Sama ini ya? Yang kedua ya? Iya, Pak. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 kan? Secara urut. Iya, Nah, Pak. klasifikasinya ini baik, baik, jelek. Itu kalau 3. Berarti dengan begitu kalau Anda ingin K-nya sama dengan 3, kalau data trainingnya 7 dan 4, maka hasilnya klasifikasinya adalah Baik. baik. Karena yang paling mayoritas adalah baik. Baik. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Gampang ya? Gampang lah KNN mah. Tapi challenge-nya adalah sekarang. Pak, kalau gitu berapa nilai K yang akan kita gunakan? Ini kan contoh data cuma 6, Dek. Kalau data kamu 1.000, kumaha? Kalau data kamu 10.000, kumaha? Kalau data kamu 100.000, kumaha? Berapa nilai K yang nanti harus kamu tentukan? Wah, mulai musalah kan? Kalau K-nya saya naikin 5, kira-kira berapa nih nilainya? Dia akan masuk kategori baik atau buruk? Atau jelek? K-nya sama dengan 5. Ayo, kalau K-nya sama dengan 5, gimana? Bisa nggak? Kalau K-nya sama dengan 5, bisa nggak? Berarti kecuali data yang nomor 3 ya? Benar nggak? Ya benar, Pak. Kecuali data yang nomor 3. Data yang nomor 3 ini. Nah, berarti baik, jelek, baik, jelek, baik. Maka hasilnya adalah Baik. baik. Paham nggak? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, tapi sekarang saya coba. Ini kan datanya ada berapa? 3, 6, ada 6 data. Kalau saya kasih misalkan K-nya sama dengan 2, boleh nggak? Genap gitu tah. Teganjil. Boleh nggak? Cuman 2, boleh nggak? Atau 4, boleh nggak? Atau bahkan 6, 6-nya boleh nggak? 6 boleh nggak? Oke, yang menarik nih, 6 boleh nggak? Kalau 6 boleh? 6 boleh nggak? Artinya ke semua data training saya jadikan K. Gimana kalau K-nya sama dengan 6? Hasilnya klasifikasinya apa kira-kira? Halo? Atau kalau kita tanya nih, saya tanya ya. Nih, kalau sudah paham. Coba saya tanya yang namanya si Aditya Suryana. Ya, Pak. Kumaha lamun genep dit Kakna? Masalah nggak? Iya, jadi ambigu, Pak. Hasilnya kan sama. Baik dan jeleknya kayaknya sama. Kayak Hasilnya. sama. Oke, kalau genap misalkan 4, mungkin nggak? Mungkin Tadi aja, ada Pak. kemungkinan kan? Ada kemungkinan. Kalau 6 bisa balance nih. Ya kan? Iya, kalau 4 kemungkinan sih. Ada Bisa. kemungkinan bisa 2-2. Benar nggak? Paham Iya, nggak gitu. maksudnya? Iya, paham, Pak. Nah, tapi ini kan sebuah case-nya. Pak, gimana kalau misalkan datanya nih, ini kan jumlah data cuma 6. Datanya cuma 6 kan? Data 6 kebetulan kelasnya sama, berimbang. Artinya cuma 3 dan 3, benar tak? 3-3 ya? Iya, Pak. Hasil kelasnya balance gitu tah. Jadi, gimana kalau jumlah datanya genap, kemudian balance. Nah, ini ketika Anda menentukan K-nya, maka ada ini sesuatu yang sebenarnya tidak wajib ya.
tapi saran atau triks aja gitu. Pak, gimana kalau datanya nanti genap, jumlahnya genap gitunya dan balance gitu. Maka K yang dipilih itu sebaiknya ganjil jumlahnya. Ngerti nggak? Supaya nanti akan ditemukan yang paling dominannya. Kalau 3 ada kemungkinan kan 21 gitu. Ngerti nggak maksudnya? Kalau yang 3 nih, kalau kita ambil K-nya sama dengan 3, ada kemungkinan harapannya ada 2 dominan, 1. Ada yang dominannya gitu. 2, 1. Atau 5. 5 kan bisa 3, komposisinya 3, 2 gitu. Paham nggak maksudnya? Itu kan prediksi yang kita lakukan. Jadi, kalau misalkan dia genap, maka K-nya yang kita pilih sebaiknya ganjil. Ngerti nggak? Maka nanti K-nya boleh 1, boleh 3, boleh 5, 7, 9. Yang penting ganjil aja. Itu. Tapi kalau sebaliknya gimana? Kalau datanya kamu misalkan punyanya ganjil, K-nya sebaiknya ganjil atau genap? Kalau datanya ganjil, dibalik nih, kalau datanya ganjil, K-nya kira-kira baiknya genap atau ganjil? Datanya cuma 5. Misalkan datanya cuma 5 ya, ganjil kan. Kira-kira K-nya apa harus dipilih ganjil atau pilih genap? Ganjil, Pak. Bisa ganjil atau genap. Justru Oke. sebenarnya mungkin bisa jadi harusnya genap. Jadi kayak dibalik gitu. Dibalik. Paham ya? Tapi ini trik ya, tricky aja. Nah, kenapa? Karena dalam Python, nanti dalam implementasi, Anda boleh menentukan K itu bisa ganjil atau genap. Paham ya? Makanya saya bilang kalau datanya kamu bisa hitung, counting kayak gini, itu gampang. Tapi kalau datanya udah ribuan, udah ratusan ribu, ya itulah effort gitu yang harus kamu lakukan untuk menentukan si data itu. Jadi nanti makanya salah satu kelebihan dan kekurangan lah yang ada di dalam KNN itu seperti itu. Berapa sih nilai K yang paling optimal? Gitu. Makanya nanti ada yang paling ini yang suka ngambil sampling yang paling gampang cepet aja. Ya udah 13579 itu aja yang dia pilih gitu. Padahal belum tentu harus seperti itu. Makanya nanti challenge-nya bisa jadi kamu kalau ngukur akurasi, coba kalau 1 gimana, coba kalau 3 gimana, coba kalau 5 gimana, coba kalau 9 gimana. Jadi nanti trial error juga untuk ngecek misalkan akurasi bisa jadi yang paling optimum 3 pada kasus itu. Pada putaran yang lain mungkin bisa jadi yang 5 gitu seperti itu. Makanya dia relatif gitu. Paham nggak sampai sini? Tapi ini cara yang bisa kita gunakan gitu ya. Sebuah metode yang bisa Anda gunakan nanti. Nanti akurasi kan menyusul ya. Kita bisa cek berapa akurasi dari sebuah metode ini terhadap kasus tertentu. Ya. Jadi kembali kepada case-nya. Kamu harus analisanya berdasarkan itu. Oke, kalau ini sudah paham, coba kita case yang kedua nih. Gimana kalau datanya kayak gini? Oke, silahkan. Fiturnya ini udah beda nih. Jadi contohnya misalkan ada mahasiswa gitu ya, kayak Anda gitu ya. Nih nilainya beda-beda nih Dek nih. Absensi 41%. Kemudian nilai sebuah mata kuliahnya ada yang jumlah mata kuliahnya ada 60, banyak banget ya. Terus kemudian jumlah SKS-nya semester 1 sampai semester 3 misalkan 154, 161 paling tinggi ya, paling kecil 83. Kemudian IP semester ke-1-nya gitu misalkan 2,08. Kemudian di semester berikutnya adalah 1,35, berikutnya adalah 1,14. Nah, dia akan masuk kelasnya, klasifikasinya adalah keluar dan yang kedua adalah lulus. Oke, coba lihat dulu datanya. Bisa dipahami nggak?
Oke, kalau datanya kayak gini, apa yang harus Anda lakukan? Dengan cara tadi, untuk bisa menentukan jarak, apa yang harus Anda lakukan? Kalau datanya seperti ini, apa yang harus Anda lakukan? Ini kalau datanya begini, apa yang harus kamu lakukan? Coba saya tanya deh, siapa nih? Si Asri, ada Asri? Ada. Kira-kira kalau datanya kayak gitu, apa yang harus kamu lakukan? Hitung Euclidean, ya? Bisa gitu langsung? Enggak. Ya, maka caranya harus diapain dulu datanya? Dinormalisasi. Normalisasiin dulu, karena datanya nggak seragam ya. Tuh, supaya ingat, karena kita ngitung jarak, berarti Anda harus terkuantifikasi. Berarti harus bisa dihitung deh. Kalau nanti ada data yang sifatnya mungkin nanti apa tadi? Kalau contoh datanya ada yang kualitatif, maka kamu harus ubah menjadi kuantitatif. Caranya gimana? Normalisasi. Oke, dinormalisasi kemana? Dinormalisasi ke berapa? Atau ke apa caranya? Supaya datanya jadi seragam. Ke apa nih kira-kira? Ini desimal, ini persentase, ini desimal, ini pakai float. Anda akan normalisasi ke apa? Kira-kira ayo. Perlu dinormalisasi kemana nih? Yang satu bentuknya persen, yang satu bentuknya desimal, yang satu bentuknya float, pecahan. Maka Anda akan ubah kemana? Hah? Ubah kemana? Kayaknya yang pecahan, Pak. Ke pecahan. Oh, gimana cara mencahin dari yang desimal ke yang persentase ke pecahan? Pusing nanti kamu caranya kayak gitu. Dinormalisasinya. Nih, makanya contohnya dibuat ke dalam rentang nilai 0 sampai 1. Ini kan harus belajar lagi ya. Ada normalisasi dengan pakai teknik minimax. Ingat, dulu kan pernah diajarin kan min-max? Minimum maksimum. Nih, minimum maksimum mungkin Anda pernah belajar kan? Udah kan? Udah kita bahas kan normalisasi? Sudah. Nah, jadi kamu cari nanti dari sini nilai minimumnya mana, nilai maksimumnya mana, kemudian perhitungannya kan sudah ada ya, sudah pernah kita lakukan dan dia akan dinormalisasi terhadap pakai teknik minimax gitu ya, seperti itu yang paling simpel. Oke, hasilnya seperti ini. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak? Kan dulu pernah diajarin kan untuk normalisasi data. Ada apa lagi selain minimax? Pertemuan 3 atau 4 ya? Minimax. Normalisasi data dengan cara apa lagi? Z-score. Z-scoring. Terus nanti apa lagi? Yang lain boleh jawab ya. Apa lagi? Acep? Masih ingat nggak? Ages? Andi? Bagus. Separuh deui mah. Nanti ada satu data lagi ya yang kita perlu normalisasi. Kira-kira gimana nih ya? Oke, sampai sini dulu. Dipahami nggak? Normalisasi jadi kayak gini. Paham nggak? Dari sini berubah jadi ini. Paham tuh? Halo? Paham, Pak? Oke. Kalau karena nanti dalam soal-soal latihan Anda harus ngerjain nih. Jangan bilang paham-paham pas ditanya, nggak bisa nih ya. Sok dilihat dulu.
Dari sini berubah jadi ini. Sudah bisa dipahami, ini pakai tekniknya minimax. Normalisasinya. Cek lagi rumus atau formulasi pada saat menggunakan minimax. Gitu. Oke. Paham sampai sini? Karena beberapa kemarin dalam soal UTS pada juntai, ada beberapa yang juntai ya. Nilainya cuman 30, 40. Disuruh normalisasi pada lupa kali. Oke. Sudah sampai sini? Next, pertanyaannya adalah ketika kita sudah bisa menentukan bagaimana dari hasil normalisasinya, maka ketika ada data baru, data uji baru, nah, misalkan jumlah mata kuliahnya adalah 50. Itu bukan absensi ya, tapi absensi harusnya. Absensinya nilainya 48%. Kemudian jumlah SKS-nya untuk yang tadi 100, kemudian 2, kemudian 1, harusnya 1 koma ya. Sorry. Jumlah SKS-nya adalah 100, kemudian IP-nya adalah 2,0, kemudian 2,1, dan ketiganya adalah 1,5. Kayak itu kan. Jadi jumlah SKS-nya 100, kemudian tadi 2,0, 2,1, dan 1,5. Berarti langkah pertama yang harus kamu lakukan apa ini? Lakukan dulu teknik normalisasi. Oke, silahkan ini Anda kerjakan. Saya beri waktu 10 menit, cukup nggak? Ini jaraknya udah ada sebenarnya nih. Jarak-jaraknya udah kelihatan harusnya. Cuman yang harus kamu tentukan berapa nilai normalisasi dari MK 50, absensi 48, jumlah SKS-nya 100, dan seterusnya. Berapa nilai normalisasinya? Silahkan semuanya menghitung pakai teknik normalisasi minimax. Kemudian nanti tentukan kira-kira apakah dia akan lulus atau keluar. Menit cukup ya? Silahkan dimulai, nanti saya akan cek random. Berapa nilai normalisasi yang data ujinya? Dan nanti dia akan masuk ke dalam kelas mana jika K-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 3, K-nya sama dengan 5. Oke? Bisa dipahami soal latihannya? Halo? Bisa dipahami nggak soal latihannya? Halo? Is anyone? Soal latihannya bisa dipahami nggak? Atau saya tanya langsung. Raihan, Maulana ada? Raihan Maulana ada nggak? Halo? Raihan? Ini saya khawatir dari saya nggak kedengaran atau gimana nih? Halo Raihan? Nggak ada ya? Raihan nggak ada? Raimondus ada? Hadir, Pak. Oke. Kenapa nggak jawab saya? Ada, Pak. Ini lagi ngerjain, Pak. Oke, nggak paham nggak? Saya kan nanya soalnya paham tuh. Sedikit, Pak. Masih sedikit paham. Oke, langkah pertama adalah normalisasi semua data tadi ya. Ngerti nggak? Dengan teknik apa? Minimax.
Langkah yang kedua, pakai algoritma KNN untuk menentukan bahwa data uji ini masuk ke dalam kelas yang mana. Apakah yang keluar ataupun yang lulus. Paham nggak? K-nya nanti bisa kita tentukan bisa 1, 3, dan 5. Paham semuanya? Halo? Paham, Pak. Sok dicoba dulu. Sekarang berarti data ini dulu ya. Jadi kamu nanti masukin di sini 50. Kemudian tadi berapa absensinya? 48. Sini 48. Oke. Kemudian nanti di sini 100. 2, berarti gitu ya. 2, kemudian 2,1 dan 1,5. Gunakan pakai teknik minimax. Hitung jaraknya. Nanti soalnya jika dia kelas EK-nya sama dengan 1, 3, dan 5. Berarti kamu nanti harus sorting. Gitu. Atau dari sini udah bisa disorting belum? Harusnya udah bisa disorting ya. Cuman ini akan masuk ke dalam normalisasinya berapa lah gitu kira-kira. Ini dari sini udah kelihatan nggak sortingannya? Udah bisa disorting belum? Kalau mau cepat sebenarnya bisa nih, langsung disorting. Oke, cuman nanti hasilnya dicek dulu aja ya. Oke, kenapa? Karena nanti harus Anda tentukan berdasarkan tadi. Terhadap ini harusnya sih. Terhadap ini. Cuman saya pengen berapa nilai yang ini berapa diketahui atau tidak. Oke? Silakan mulai dikerjakan dulu. Waktunya 10 menit. Saya set timer dulu nih.
By the way, rumus minimax-nya masih pada ingat nggak? Ya udah jauh-jauh nggak tahu cara untuk normalisasi. Rumusnya X min nilai minimum dibagi dengan max dikurangi minimum. Bisa itu. Baik, ada yang sudah selesai belum? Halo, apakah ada yang sudah selesai? Belum, Pak. Normalisasinya aja, nilai normalisasinya ketemu nggak? Pakai rumus yang tadi aja, yang saya bilang. X min dikurangi minimum dibagi maksimum kurang minimum. Ketemu nggak? Ketemu, Pak. Oke, Rati, berapa nilai yang 50? 0,484. Oke, good. Absensi yang 48, nilainya berapa? 0,385.
Lanjut. Kalau yang SKS-nya 100, Bentar. cuma tinggal ganti aja kan? Ya. 0,21. Cuma nanti itunya harus dilihat tuh minimum sama nilai maksimumnya ya, hati-hati ya. Ya. 0,218. 0,21. Lanjut. IP-nya. IP yang satunya Mm-mm. 0,309. Oke, good. Lanjut. Kedua. Keduanya 0,46. Oke, satu lagi 1,5. 0,17. Oke. Yang lain, dapatkah hitungannya? Sama nggak dengan yang hitung sama Rati? Sama, Pak. Bener ya, mudah-mudahan sama. Ada yang belum bisa ngitung, saya tanya dulu deh sebelum saya kesimpulan nih. Yang lain bisa menghitung dengan, maksudnya paham nggak dengan hitungannya tadi? Jadi normalisasi dasarnya yang dipakai hanya ini ya, X min nilai dari minimum dibagi dengan yang maksimum dikurangi yang minimum. Oke, karena kita ke rentangnya 0 dan 1, 0 sampai 1 ya. Oke, sampai sini paham nggak? Kalau sudah dapat nilai itu berarti yang lanjutnya adalah ya Anda harus hitung pakai rumus jarak. Maka nanti dapatlah nilai-nilai sini. Oke? Paham sampai sini? Nah, sekarang kalau misalkan ini silahkan diurutkan. Kalau yang paling mau cepat ya silahkan diurutkan. Urutan nomor 1, berapa nilainya? Yang mana? Urutan nomor 1 yang mana? 120, 0,47, Pak. 40 atau 39. 3? Berarti iya ke hiji. Yang kedua? Yang 47. 40 atau 47? Oh, 405 iya. Nomor 2. Kelewat, Pak. Matanya. Yang ketiga? Yang 47. 120. 47. 49. 47 dulu ya. Ya. Terus? 49. Oke. Keempat. Yang 52. Kelima yang kemana? 120 Yang kembali 5 ya. 57. 57 atau 59? 57. Oke. Ada yang 52, Pak. Mana? Yang pertama. Tuh kan orang lewat satu. Berarti ini yang kelima. Ini yang ke-6 ya. Ya. Terus ini yang ke-7. 8-nya? 1, 2, 1,09. Yang bawah berarti ya? Terus? 3, 5, 4. 9, 10. Oke. Sekarang kalau K sama dengan 1. Berarti dia akan lulus apa keluar? Lulus ya? Benar kan? Karena nilainya yang lulus kan? Iya, Pak. K sama dengan 3. Masih? Lulus apa keluar? Lulus ya? Lulus. Oke, K sama dengan 5. Masih? Lulus ya? Lulus. Oke, sampai sini paham nggak? Ada yang nggak paham? Kalau genap kira-kira gimana? Mungkin nggak? Kalau K-nya sama dengan 2, mungkin? Lancu, Pak. Soalnya antara lulus dan keluar. Nah itu. Dalam kasus ini ya, kalau 4
Masih aman ya? Lulus. Masih aman. Nah, makanya jadi maksud saya tadi kan ini kan trik ya. Pada kasus yang jumlah datanya genap, Anda bisa menentukan K-nya secara ganjil gitu. Tapi ini tidak harus selalu ya, Dek ya, bukan wajib loh. Tidak ada referensinya yang menyatakan bahwa K-nya wajib sekian, enggak. Nah, justru nanti yang akan dilakukan adalah kalau begitu kan mencari nilai yang paling optimal nanti. Ya. Kita bisa saja nanti untuk mengukur akurasi, ingat nanti kan kita akan akurasi nih. Ini kan data cuma satu, nanti tes lagi. Nah, makanya dalam KNN itu salah satu kekurangannya yang menurut saya dia akan mengecek satu persatu. Jadi lama. Ya, jadi kalau kamu nanti punya datanya 1000, wah lumayan tuh. Gitu. Paham nggak? Paham sampai sini? Paham. Ada pertanyaan? Sekarang kita coba lagi. Oke. Sok, kira-kira bisa cepat Malta. Karena saya sebentar lagi, 15 menit lagi kayaknya harus sudah selesai nih. Kita punya latihannya, ada sebuah brand, kemudian fiturnya cuma 2, yaitu dengan keasaman dan kelenturan. Oke. Sama nilainya kalau Anda perhatikan, teknik yang paling mudah adalah lakukan normalisasi saja. Ya. Normalisasi dulu, baru kemudian nanti Anda tentukan kategorinya, bagus atau kurang bagus. Paham sampai sini? Soalnya? Tekniknya bisa dengan cara yang sama yang tadi Anda lakukan ya. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum saya kasih tambahan materi berikutnya. Boleh di-capture dulu yang ini. Sudah? Sudah di-capture? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita coba discard aja ya. Materi yang satu lagi. Datanya yang kita punya adalah yang ini ya. Nah, kelihatan nggak? Hasilnya saya inikan dulu nih. Individual aja. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kok lagi posisi tayangnya nggak full screen ya? Bentar. Ini ya, udah ya. Sudah? Udah tayang ya, oke? Nah, lanjut. Nih. Kalau datanya kayak gini gimana? Bisa nggak? Lama pembuatan lama, jumlah kafeinnya tinggi, harganya murah. Kalau datanya kayak gini, apa yang harus Anda lakukan? Supaya bisa dihitung gimana caranya? Ayo, halo? Dibuat, apa tadi saya bilang? Di apa nih? Dilakukan proses apa namanya? Wah, kepala diam nih. Halo?
Halo? Halo? Kalau datanya kayak gini gimana? Lama, tinggi, murah. Kalau lama pembuatan ada 3 ya, lama, cukup, sebentar. Yang jumlah kafein juga 3, rendah, sedang, dan tinggi. Harga juga ada 3, murah, mahal, sangat mahal. Berarti apa yang harus Anda lakukan? Harus dibuat ke dalam bentuk apa? Supaya bisa dihitung, Dek. Jadi caranya gimana? Lama bisa dihitung nggak? Wah, ini kok pada diem ya? Halo? 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 Suara saya terdengar nggak sih? Nawaf, ada Nawaf nggak? Oh, nah cicing atau Nawaf. Sekarang saya tanya nih, kalau datanya kayak gini, apa yang harus kamu lakukan? Ini kan datanya kualitatif ya? Ya, Oke, cara yang mudah dilakukan adalah diubah ke numerik dulu, Pak. numerik gitu aja. Caranya? Nah, itu Pak, namanya lupa. Kalau dengan tadi yang saya sebutkan, sebenarnya caranya boleh simpel kayak tadi saya bilang. Ini kan cuman ada 3 nih, lama, cukup, lama, sebentar. Ya kamu tinggal ubah aja. Kalau misalkan sebentar 1, cukup 2, lama 3, bisa nggak gitu? Artinya kan kita buat ke dalam bentuk numerik, kayak tadi benar. Nah, tinggal kamu ubah aja bentuknya, itu nilai-nilai tadi ke dalam terkuantifikasi. Jadi kalau nanti sifatnya kualitatif, supaya bisa dihitung harus jadi kuantitatif, supaya bisa di counting gitu ya. Paham nggak yang lain? Halo yang lain? Paham, Mbak. Rafli. Oke, sebagai contoh nih, kita buat. Nah, kayak gini. Kelihatan nggak? Ya, paham. Paham nggak kalau maksudnya jadi kayak gini? Jadi, kamu bisa tentukan nanti kalau saya mau buat ini jadi kuantitatif, misalkan. Lama sama dengan 1, sebentar sama dengan 2, cukup sama dengan 3. Nah, itu kayak gitu. Boleh? Jadi, kamu nanti harus bisa mendefine dulu kalau misalkan dibuat dalam bentuk kuantitatif. Karena kalau nanti Anda mau teknik normalisasi, bisa nggak yang tadi? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Tidak bisa, karena tadi bentuknya kualitatif. Jadi yang paling mudah adalah dikuantitatifkan dulu. Ya, paham yang lain? Kayak tadi misalkan, pria dan wanita mau dinormalisasi gimana? Nah, makanya nanti misalkan 0 laki-laki, ya itu misalkan 0 laki-laki, 1 perempuan. Nah, itu dibikin kayak gitu dulu. Oke, paham sampai sini? Nah, kalau pertanyaannya jika dia lama, jumlah kafeinnya misalkan dia tadi sedang, harganya murah. Nah, itu tadi, ini contohnya ya, ini contoh soalnya. Jika ada minumannya lama, pembuatannya sama dengan lama, jumlah kafeinnya sama dengan sedang, dan harganya sama dengan murah, maka dari situ kamu harus tinggal tentukan distance-nya, jaraknya. Ngukur jarak seperti tadi caranya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Jadi salah satu poin dalam KNN itu adalah Anda belajar nanti menormalisasi, belajar nanti mengkuantifikasi, belajar menentukan jarak. Poinnya itu sih. Habis ketika ketemu jarak, baru kemudian bisa disorting dulu. Yang paling gampang ya sorting. Tentukan mana urutannya yang paling dekat, gitu ya, jarak yang paling dekat, dan kemudian ditentukan berapa neighbor-nya, berapa nilai K ketetanggaannya. Gitu. Paham sampai sini metode KNN? Paham, Pak. Sudah ya? Sudah kebayang ya? Nah, ternyata dari hasil KNN tadi ada kelebihan dan kekurangan.
Tadi udah kita jelasin. Ternyata ada researcher atau ada peneliti-peneliti yang mencoba mengembangkan dari metode KNN ini. Dikembangin lagi nih supaya jauh lebih bisa lebih cepat, bisa jadi lebih efektif, bisa jadi lebih efisien. Karena kelemahan-kelemahan itu tadi, gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu ternyata di sini ada beberapa pengembangan. Nah, yang mungkin akan saya bahasnya tidak hari ini, gitu ya. Kita akan coba bahasnya minggu depan, tapi saya minta Anda untuk mencari dulu. Bentar. Mana ya tugasnya teh? Rekomendasi machine learning di sini. Oke. Ya. Ini stop dulu. Jadi dari hasil tadi itu kita akan kembangkan berdasarkan beberapa hasil riset ya. Oke, download paper. Beberapa hasil riset ini ternyata sudah menunjukkan perbaikan-perbaikan dari algoritma KNN. Udah kebayang? Udah kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Ada di sini. Jadi ini sekaligus tugas yang harus Anda kerjakan ya. Jadi tugas yang harus Anda kerjakan adalah mendownload paper dan juga mereview dari papernya. Ada 5 paper yang nanti silakan Anda download dan Anda cari. Ya, ini sudah ada beberapa yang sudah di-share linknya, bahkan tinggal Anda download dan tinggal Anda review. Tapi ada satu yang belum saya kasih linknya supaya Anda mau cari. Nah, dari hasil KNN itu ada beberapa researcher atau peneliti-peneliti yang mengembangkan metode KNN. Yang pertama adalah WAKNN atau Weight Adjust KNN. Ya, Weight Adjust KNN. Nah, saya minta nanti review papernya adalah coba temukan di situ apa sih kelebihan, apa sih kekurangan mungkinnya dari si algoritma tadi, algoritma WAKNN ya. Mungkin langkah algoritmanya seperti apa, terus kemudian pada kasus apa dia akan baik diterapkan. Nah, itu akan menjadi review Anda. Gitu ya. Supaya nanti reviewnya tidak satu persatu, mungkin bisa dikolaborasikan dengan teman-teman, silakan bikin kelompok saja, sama seperti kemarin ya, kelompok kemarin saja dibikin tugasnya untuk mereview paper ini. Ada 5 paper tuh, yang saya kira masing-masing kalau timnya mungkin ada 4 atau 5, ya masing-masing satu review lah, kira-kira begitu ya. Yang pertama dari menurut Han ada Weight Adjust KNN, gitu ya. Nilainya udah dikasih, tinggal di-download aja. Yang kedua adalah Fuzzy. Nah, Fuzzy KNN. Ya, ini coba nanti dicek itu bagaimana algoritma dan langkahnya. Kemudian ada K support vector. Nah, ini udah combine dengan support vector. Jadi dia sudah menggunakan pendekatan dari support vector ya. Dan support vector ini salah satu yang nanti akan kita bahas juga dalam klasifikasi menggunakan SVM, support vector machine. Gitu ya. Nah, ini cuman dia mengembangkan dari KNN-nya dengan pendekatan dari support vector. Nah, ini salah satu yang cukup menarik sebenarnya. Jadi untuk menentukannya itu kira-kira seperti apa. Ini penelitinya adalah Aditya. Ini semantic scholar-nya udah saya kasihkan, nanti tinggal dicek. Mudah-mudahan ketemu ya. Kemudian ada modified. Nah, ini modified. Ini memodifikasi dari K-nearest neighbor atau KNN ya. Kasusnya adalah pada penyakit diabetes. Next, berikutnya adalah terakhir NW-KNN atau neighbor weighted. Ini 2 kali bahkan. Neighbor weighted KNN. Neighbor jadinya. Jadi ini masih terkait dengan masalah pembobotan. Oke.
Oke, nah ini kalau tadi menentukan K-nya kita bisa secara langsung, kalau dia menentukan bobot pada si kelas-kelas yang minor dan seterusnya. Nah, dah itu yang harus coba Anda temukan dulu, ada 5 paper dengan beberapa metode NW, kemudian ada modify, MKNN, ada WAKNN, ada fuzzy, dan ada K support factor. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ini tugasnya akan saya kirim ke grup ya. Baik. Yes. Jadi tugasnya adalah download papernya, yang kedua review papernya. Ingat mereview ya, bukan translate. Jadi temukan hal-hal yang penting di sana nanti. Metode misalkan modified KNN itu apa, terus bagaimana di algoritmanya, apa kelebihan kekurangannya, akan baik pada kasus apa, kekurangannya apa. Nah, itu mungkin nanti bisa kamu temukan di situ ya. Jadi bukan mentranslate tugasnya, tapi mereview. Sehingga akan jauh lebih simpel nantinya ya dari kelima algoritma itu tadi. Baik, kalau sudah, saya akan absen dulu hari ini diskusi kita. Mulai dari Fikri pasti nggak ada ya. Ini metode KNN, KNN. Mulai dari Fikri pasti nggak ada ya. Sofwan, MPSIB. Rizky Rifani, MPSIB. Muhammad Gani. Gani ada? Oh, yang kerja itu ya. Rafli, Hadir, Pak. Rati, Farhan, Hadir, Pak. Muhammad Arik, Pujianti, Hadir. Raihan, Hadir, Pak. Raimon, Rifai, Hadir, Pak. Revan, Hadir, Pak. Aditya Suryana, Nawaf, Hadir, Asri. Asri tadi ada ya. Fadil, Hadir, Pak. Muhammad Firman, Hadir, Pak. Abad, MPSIB. Ages, Hadir, Pak. Andi, Hadir. Julvan, MPSIB. Cecep, Hadir, Pak. Muhammad Debi, Hadir, Pak. Kristanto, Hadir, Pak. Rafli, Hadir, Pak. Acep, Hadir, Pak. Razihan, Hadir, Pak. Bagus, Hadir, Pak. Jacqueline, Vito, Hadir, Pak. Muharram, Rizky. Hadir, Pak. Baik, oke. Mungkin itu dulu diskusi kita hari ini. Silakan nanti Anda download. Mana tuh keluar sih? Nanti saya share ke itu ya, ke grup aja. Kemudian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Mangga.